Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizky dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saat ini saya ada di Desa Jambuer, tepatnya di Wisata Edukasi Jowara. Tujuan saya membuat video ini sebagai upaya untuk menggali dan melestarikan cerita rakyat di Desa Jambuer, agar nilai-nilai budaya lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Cerita rakyat di Desa Jambuer layak dibagikan karena mengandung nilai-nilai moral, sejarah lokal, dan kearifan budaya yang dapat menjadi inspirasi serta pelajaran bagi generasi sekarang. Saya dan kelompok memulai pencarian cerita rakyat dengan melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar serta berdialog dengan para tokoh masyarakat. Narasumber yang kami temui adalah Pak Sumarsono, seorang pelatih Sanggar Galuh Condro Kirono dan kesenian Jaranan Turonggo Seto. Cerita mitos yang kami angkat berjudul Mitos Jaran Kepang, sebuah kisah nasional yang berkembang di Desa Jambuer. Awal mula terbentuknya seni jaranan itu dari para sesepuhnya Pak Sumarsono yang berdiri sekitar tahun 1982-1984 dan menjadi wadah pelestarian budaya yang sangat aktif. Pak Sumarsono juga menceritakan bahwa beliau berguru pada seorang tokoh besar seni topeng yakni Mbah Barjo, dan Mbah Barjo ini merupakan sesepuh dari seni topeng. Menurut Pak Sumarsono, jaranan itu tradisi, bukan untuk kepercayaan. Kalau topeng mengandung makna dan cerita, sementara jaranan hanya sebagai hiburan. Untuk pertunjukannya, seni topeng penampilannya 1 tahun sekali, biasanya waktu acara bersih desa. Sementara jaranan dipentaskan lebih fleksibel, tergantung undangan atau permintaan dari masyarakat. Dalam sebuah pertunjukan jaran kepang, penari harus memiliki 3 unsur penting, yaitu wirogo, wiromo, dan wiroso. Wirogo yaitu kemampuan mengatur pergerakan tubuh dengan baik, lalu untuk wiromo yaitu kemampuan menyesuaikan gerakan dengan irama musik, dan wiroso yaitu kemampuan menjiwai dan menghadirkan rasa dalam setiap tarian. Untuk mitos dari jaran kepang sendiri, setiap akan memulai pertunjukan selalu melakukan ritual terlebih dahulu. Biasanya menyiapkan sesajen yang dikhususkan untuk menghormati dan mengundang para leluhur. Sesajen tersebut biasanya berisi pisang atau kelapa yang dipecahkan, biasanya disebut dengan pecah tikal atau pecah klopo, dan berbagai jenis makanan kecil. Ritual ini dilakukan pada awal pembukaan sebelum tarian dimulai. Kemudian pada akhir pertunjukan ada yang namanya urak sesaji, yaitu sesajen yang dibagikan kepada para penonton. Konon, katanya isi dari sesajen tersebut dapat menyembuhkan penyakit ringan, seperti sakit gigi, terutama jika memakannya dengan penuh keyakinan. Isi dari sesajen tersebut bisa dijadikan obat karena dari awal sudah didoakan. Untuk doanya kurang lebih, semoga yang sakit cepat sembuh, semoga pedagang yang seret tidak laris atau pembelinya sedikit bisa laris manis. Nilai spiritual dan simbolis dari praktek ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang erat antara dunia nyata dan spiritual sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Pelajaran yang dapat saya ambil selama mengikuti kuliah terpadu di Jambuer ialah pendidikan bukan hanya soal teori di ruang kelas, tapi juga tentang memahami kehidupan masyarakat secara nyata. Interaksi langsung dengan warga, kerjasama tim, dan menghadapi tantangan di lapangan dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan memperkaya cara pandang saya sebagai calon pendidik.